got so much. Belajar dari kisah cinta Minke dan Annelies, cinta yang resmi aja masih bisa ditinggalkan, apalagi kamu yang masih dekat tapi gak ada ikatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Ramadan dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 24 SMA Negeri 1 Balapulang. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis dari sebuah novel. Sebelumnya, tonton dulu video berikut ini ya. Adalah tanah yang harus dibela, gunung sebagai sandaran, dan langit sebagai naungan kita bersama. Adalah ibu pertiwi. Apakah perbudakan Eropa jauh lebih benar daripada ikatan cinta yang jujur tuh? Wis gak cowok maneh kowe dasar bocah edan. Kabarkan ke yang lain. Surhof menggeser dari perkara yang bukan lagi menyerangku, tapi Eropaku. Mari saudara-saudara, kita tunjukkan kepada penindas itu bangsa seperti apa kita ini. Video tadi merupakan cuplikan video dari sebuah film yang berjudul Bumi Manusia yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Ceritanya diambil dari sebuah novel yang berjudul Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur. Novel ini merupakan rangkaian tetralogi buru yang ditulis oleh Pramoedya Anantatur yang terdiri atas 4 novel. Yang pertama Bumi Manusia, yang kedua Anak Semua Bangsa, yang ketiga Jejak Langkah, dan yang keempat adalah Rumah Kaca. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang novel yang pertama, yaitu Bumi Manusia. Novel ini memiliki tebal halaman yaitu 535 halaman. Sebelum saya membahas isi di dalam novel ini, ada sebuah pesan menarik dari Bapak Pramoedya Anantatur yang berbunyi, seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Novel Bumi Manusia ini menceritakan tentang kisah percintaan seorang pribumi cerdas yang bernama Minke dan juga seorang gadis Eropa cantik bernama Annelies Melema. Menurut saya, novel ini sangat cocok dibaca oleh kaum remaja seperti kita yang baru mengenal dunia percintaan. Bukan hanya percintaan, tapi novel ini juga menceritakan perlawanan hukum Islam melawan hukum Eropa. Kalau kalian penasaran dengan cerita dari novel Bumi Manusia, tonton terus sampai habis ya. Yang pertama, saya akan membahas sinopsis pada novel Bumi Manusia. Novel ini mengisahkan atau menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang bernama Minke yang memiliki nama asli yaitu Tirto Adi Soerjo. Seorang pribumi cerdas berilmu pengetahuan Eropa yang menyukai sastra dan tulisannya banyak dimuat pada koran Belanda dengan nama samaran yaitu Magdalena. Berawal dari ajakan Robert Surhoff yang merupakan teman Minke di HBS, Minke berkesempatan menemui seorang gadis cantik Eropa bernama Annelies Melema. Kebetulan Robert Surhoff berteman baik dengan kakak Annelies yaitu Robert Melema. Mereka berdua pun akhirnya pergi dari Surabaya menuju Wonokromo. Setibanya di sana, Minke mendapatkan sambutan kurang baik dari Robert Melema. Namun berbeda dengan Robert, Annelies justru menerima kedatangan Minke dan malah mengenalkan Minke kepada ibunya. Berawal dari pertemuan tersebut, mereka akhirnya saling jatuh cinta. Dan cinta mereka direstui oleh ibu dari Annelies yaitu Nyai Ontosoroh. Tetapi berbeda dengan Nyai Ontosoroh, Robert Melema dan Tuan Herman Melema justru
tidak merestui atau tidak menyukai Minke karena Minke adalah seorang pribumi. Hubungan Annelies dan juga Minke semakin hari semakin dekat. Namun kembali tidak mendapatkan persetujuan dari ayah Minke yang merupakan seorang bupati. Berbeda dengan ayah Minke, ibu Minke justru menyerahkan keputusannya kepada anaknya karena anaknya dianggap sudah dewasa. Suatu hari Minke mendapatkan tugas dari ayahnya untuk menjadi penerjemah. Berkat kehebatan dari Minke diundang oleh Tuan Residen Herbert Delacroix. Suatu ketika Annelies jatuh sakit. Dr. Martinet memberikan tugas kepada Minke untuk menjadi dokter dari Annelies. Berkat tugas dari Dr. Martinet, Minke semakin hari malah semakin dekat dengan Annelies. Sampai akhirnya mereka berhubungan badan. Ternyata Minke bukan merupakan orang pertama. Annelies dulu pernah diperkosa oleh Robert Mellema, yaitu kakaknya sendiri. Minke mendapatkan masalah yang sangat besar karena kematian dari Tuan Herman Mellema yang menyeret Nyai Ontosoroh, Minke, Annelies bahkan Darsam sampai di persidangan. Nyai Ontosoroh, Minke, Annelies bahkan Darsam terbukti tidak bersalah dan mereka akhirnya dibebaskan. Justru yang bersalah adalah Ah Jong berkat keterangan dari Maiko bahwa Ah Jong telah menyeracuni Tuan Herman Mellema, dan persidangan tersebut dimenangkan oleh Minke, Nyai Ontosoroh, Annelies dan juga Darsam. Setelah lulus dari HBS dengan nilai tertinggi, kemudian Minke meresmikan hubungannya dengan Annelies dengan menikahinya pada usia remaja. Namun tidak lama kemudian setelah pernikahan dari Annelies, anak dari istri sah Herman Mellema yaitu Maurits Mellema menggugat kekayaan yang sudah dikembangkan oleh Nyai Ontosoroh sejak dulu. Selain itu, Annelies juga harus memenuhi undangan dari pengadilan. Selain itu, Annelies yang sudah dinikahi resmi oleh Minke harus berjuang kembali di pengadilan untuk pergi ke tanah leluhurnya yaitu Belanda. Nyai Ontosoroh dan Minke juga harus berjuang di persidangan. Minke membuat propaganda untuk pribumi, yaitu dengan aturan Islam melawan aturan Eropa. Namun usahanya sia-sia karena pemerintahan pada masa itu diduduki oleh Belanda atau Eropa. Nah, pada akhirnya Annelies Mellema harus pergi meninggalkan Minke suaminya dan ibunya yaitu Ontosoroh untuk pergi ke Belanda. Itulah sinopsis singkat dari novel Bumi Manusia yang bisa saya sampaikan. Setelah membahas sinopsis pada novel Bumi Manusia, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsiknya. Yang pertama adalah tema. Tema dari novel ini adalah kisah percintaan seorang pemuda keturunan priai Jawa dengan seorang gadis keturunan Belanda dan perjuangannya di tengah pergerakan Indonesia pada awal abad ke-20. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Yang pertama adalah Minke. Minke merupakan tokoh utama dari novel Bumi Manusia. Minke memiliki watak yang cerdas, pandai, mempunyai jiwa nasionalisme dan pantang menyerah. Yang kedua ada Annelies Mellema yang mempunyai watak manja, pendiam dan juga labil. Yang ketiga ada Nyai Ontosoroh yang memiliki watak cerdas, bijaksana, mandiri dan juga pekerja keras. Yang keempat ada Tuan Herman Mellema yang memiliki watak keras. Yang kelima ada Robert Mellema yang memiliki watak egois dan juga tidak bermoral. Yang keenam ada Robert Surhoff yang memiliki watak pengecut. Yang ketujuh ada Darsam yang memiliki watak pemberani, keras dan juga patuh kepada tuannya. Yang ketiga ada latar. Latar dari novel Bumi Manusia adalah Wonokromo, yaitu di dekat Surabaya, daerah Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu terjadinya novel Bumi Manusia adalah pada tahun 1889 atau di awal abad ke-20. Latar suasana yaitu menegangkan. Yang keempat ada alur. Alur dari novel Bumi Manusia menggunakan alur maju, tetapi di tengahnya ada kilas balik atau mengulang.
Dan yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang dari novel Bumi Manusia adalah menggunakan sudut pandang orang pertama. Yang terakhir ada amanat. Yang pertama, jadilah orang yang bertanggung jawab, apapun hasilnya kita harus tetap ikhlas. Yang kedua, orang hebat itu dilihat dari bagaimana ia menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, cinta itu tidak bisa disatukan dengan tragedi. Belajar dari kisah cinta Minke dan Annelies, cinta yang resmi aja masih bisa ditinggalkan, apalagi kamu yang masih dekat tapi gak ada ikatan, bisa saja ditinggal sama teman. Nah, demikian adalah penjelasan dari novel Bumi Manusia dan juga unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau banyak kekeliruan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.